Kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini mengenai kasus kemudian yang menyeret mantan Wamenakar Mas Yudi, akal-akalan menyembunyikan ponsel sampai di atas plafon, memindahkan mobil, akal-akalan yang biasa digunakan oleh para pelaku korupsi tidak sih Mas, lazim digunakan untuk merintangi penyidikan kah? Iya, karena mereka kan nggak ingin tahu terbongkar semuanya. Jadi mereka harus menyembunyikan barang bukti yang diduga akan diketahui oleh penyidik seperti itu Mbak. Tadi saya katakan handphone itu kan semua aktivitas kita, semua percakapan komunikasi kita terekam di sana. Kita kemana aja ada di sana. Kita bicara dengan siapa ada di sana. Itulah sebabnya ini adalah kunci Mbak. Ini adalah barang bukti yang bisa membuka kotak Pandora. Itu sebabnya maka saya yakin bahwa 4 barang bukti ini itu nanti akan ditanyakan ke Bang Noel. Saya harap Bang Noel ya kooperatif mau membuka misalnya passwordnya lah, ya kan. Walaupun ya nanti tim digital forensik KPK ya bisa juga gitu ya. Tapi dengan mau memberikan password, setidaknya itu ada tanda bahwa Bang Noel sekarang udah kooperatif seperti itu. Karena bagi saya sekarang Bang Noel itu bagi saya ya itu sebenarnya bukan pelaku utama ya, karena jabatan dia hanya wamen gitu kan, itu pertama. Jadi ya kan? patut dicurigai ada aktor lebih besar lagi di balik ini. Menteri misalnya kan, sekjen gitu kan. Masih ada potensi ke sana. Masih ada potensi. Jadi saya berharap KPK mendapatkan bukti-bukti untuk membuka kasus ini ke atas, ke samping kanan, samping kiri, dan ke bawah. Karena kan 3 pelaku korupsi itu kan, pertama adalah intellectual leader yang punya kewenangan tinggi, yang kedua adalah koordinator, dan yang terakhir itu adalah eksekutor. Eksekutor ini juga saya pikir ada 8 orang ini kan belum semuanya ketangkep. PT aja baru 2 orang satu PT loh. Bisa jadi ada PT-PT lain. Kan ada puluhan PT. Iya kan, yang PT ini juga harus dibongkar Mbak. Jangan-jangan ratusan PT ini pemiliknya cuma 3 atau 4 orang. Nah, ya kan? Nah, ini juga menarik gitu kan, bahwa mereka adalah perusahaan-perusahaan bendera-bendera yang hanya dipinjam untuk kemudian memeras orang-orang yang mengurus ya terkait dengan K3 atau sertifikasi. Begitu. Jadi diharapkan nanti Bang Noelnya juga kooperatif untuk memberikan informasi-informasi tersebut begitu ya Bang Mas Yudi. Terima kasih informasinya, kebersamaannya malam hari ini harus beranjak ke agenda berikutnya ya Mas Yudi ya. Oke, kita lanjutkan tapi pembahasan kita malam hari ini. Bu Yanti, bicara lagi soal TPPU Bu Yanti. Ini bagaimana kemudian handphone tersebut yang disembunyikan? Ada 4, informasinya sepertinya begitu penting Bu Yanti di situ, termasuk mobil-mobilnya gitu. Data dari, kalau saya berpikir ya, yang namanya penyadapan itu kan memang dari komunikasi dari handphone ya. Itu pasti itu dari situ. Selain adanya kan pengaduan masyarakat, hanya Dumas pengaduan masyarakat, kemudian KPK bergerak. Karena KPK kan boleh menyadap dan sebagainya, kita berikan itu kemudian sehingga tahu kan kapan mau diberikan, itu kan datanya pasti dari handphone. Ya bahwa ini akan penyerahan di sana, yang bukan tengah malam, yang bukan Pak Noelnya itu. Ya itu jadi itu saya kira secara teknis itu sebetulnya tidak perlu dibahas lagi deh. Itu silahkan KPK dengan perangkat yang ada dan profesionalitasnya silahkan itu buka semua. Dari situ yang penting setelah dibuka apa yang dilakukan, gitu kan? Membaca data-data itu, membaca data dari LHA, PPATK. Jadi di situ nanti akan dicari kemana saja. Jadi jangan hanya melihat 11 orang ini, tapi apalagi 11 orang ini kan hanya kalau berkaitan dengan Pak Noel kan hanya berapa bulan, padahal katanya mulai 2019 ya kan, 2019 itu kan itu yang ganti kan menteri, wamennya dan sebagainya. Tetapi orang-orang di sana kan kebanyakan kan memang karir di sana. Nah itu yang harus dibersihkan, karena kan gini, kan orang kalau mau bekerja itu pekerja-pekerja itu harus punya sertifikasi K3. Nah untuk dapat sertifikasi itu kan perlu tanda tangan gitu ya. Nah itu kan yang katanya tidak ditandatangani lah, beginilah, tidak dapat sertifikasi lah, kan seperti itu, sehingga pekerja-pekerja itu kan pada akhirnya mau 6 juta atau sebelumnya entah berapa gitu, yang harusnya 275 itu ya, yang kita prihatinkan gitu ya, yang apalagi sekarang ya sedang demo mereka ya, kan sedih sekali mereka mau mencari pekerjaan sementara di atas ini orang-orang yang sebetulnya punya kewenangan, sebetulnya juga punya tugas besar yaitu mengawasi malah terlibat. Nah sekarang kalau sudah sampai ke wamen yang sekarang, ini menurut saya sih terlibat nggak terlibat, menteri itu harus diperiksa. Paling tidak ya gini, kalau dalam persidangan saja kita kadang-kadang ada saksi yang ada charge ya, saksi yang meringankan. Itu artinya siapapun yang punya pengetahuan itu dimintain keterangan ya tentang itu.
tidak harus saksi-saksi yang terlibat. Nah ini kan bisa segala kemungkinan yang bisa dihadirkan, dimintain keterangan, termasuk dari menterinya, bahkan mantan menteri pun bisa mantan menteri, bukan menteri ini ya, mantan menteri siapapun yang tidak terlibat pun bisa dimintain keterangan sebetulnya gimana sih sistemnya. Ini kan jadi tersistem. Jadi gini, kalau pemanggilan untuk keterangan dipanggil sebagai apa dan kepentingan apa, tidak harus orang yang terlibat. Jadi bisa saja mantan menteri yang dulu yang mungkin menterinya bagus, itu juga akan ditanya gimana meskipun bagaimana kemudian sistemnya bekerja sebetulnya begitu bagaimana gitu ya, kan itu namanya kalau misalnya jadi ahlinya, nanti ahli yang memberikan keterangan itu adalah ahli yang experiences. Dia dimintain keterangan sebagai ahli saja bisa, berkaitan dengan pengalamannya yang bersangkutan sebagai menteri, meskipun tidak terlibat gitu ya. Manajer satu kementerian, itu kan lihat di mana sih celahnya. Nah, ini kan sudah berlarut-larut terjadinya. Dengan katakan berlarut-larut terjadinya berarti TPPU-nya banyak gitu. Itu kata kunci ya untuk KPK. Apalagi sudah mulai Desember ini satu orang. Mulai dari Desember dia menerima dari siapa? Yang memberikan ini IBM ini memberikannya kemana saja? Yang diberikan oleh IBM itu mengalir kemana? Itu sudah TPPU juga. Beli Dukatis pun kalau itu nanti buktinya ada bahwa yang membelikan adalah IBM. Untuk Wamen ini, IBM ini, apakah bisa dilihat sumber sahnya? Atau Pak Noel tuh sebetulnya sebelum ini sumber sahnya, sumber keuangan sahnya itu dari mana aja sih sebelum jadi Wamen? Kalau ada mencurigakan, karena kemudian sudah 11 orang yang ditetapkan tersangka, ini sepertinya masih ada potensi untuk bertambah banyak lagi dalam kasus ini, Mas Andi. Nah dari Jokman gimana nih sikapnya, Mas? Tidak harus yang terlibat kok kalau diminta keterangan. Sikap kita adalah karena ini udah ada ranahnya yang namanya korupsi, itu memang harus kita lawan. Apalagi Pak Prabowo kan dalam asta-citanya itu kan memerangi korupsi itu. Dan dia kan beliau kan mengatakan siapapun itu ya, maupun dari partai saya maupun dari pembantu-pembantu saya, kalau terlibat korupsi saya akan libas. Dan ini dibuktikan dalam waktu 4 jam langsung surat pemecatannya itu dikeluarkan, ya kan? Artinya apa? Benar-benar fokus bahwa pemerintah Indonesia ini untuk menghancurkan atau melibas yang namanya korupsi. Itu. Ya, itu kan itu sangat penting. Itu poin yang sangat penting untuk itu. Dan juga kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPK. Terus maju KPK, bongkar semua ya korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini ya. Jangan lupa juga ya bekerja sama dengan PPATK itu biar semua itu aliran-aliran dana itu jadi terang benderang. Kemana saja arahnya ini duit-duit itu yang diterima oleh para petinggi-petinggi negeri ini. Jadi untuk itu salut buat KPK, semangat terus. Berarti siap kooperatif untuk bisa ikut membuka juga kalau misalnya nanti dimintai keterangan lah begitu ya paling tidak. Terima kasih Mas Andi, Bu Yanti juga terima kasih atas penjelasan dan diskusinya malam hari ini, pemirsa.